Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya anggaran negara, terus aturan baru di bursa saham, sama keputusan sebuah perusahaan buat cabut dari pasar, itu semua bisa nyambung? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba sambungin semua titik itu. Kita akan bongkar sebuah cerita besar tentang pergerakan ekonomi Indonesia sekarang ini. Oke, mungkin ini kedengarannya kayak tiga berita yang beda-beda banget ya. Tapi percaya deh, ketiganya ini sebenarnya bagian dari satu puzzle besar yang lagi kita susun bareng-bareng. Dari sini, kita bisa dapat gambaran utuh kira-kira ekonomi Indonesia ini mau dibawa kemana. Yuk, kita mulai dari kepingan yang pertama. Kita mulai dari yang paling dasar, pondasinya, kesehatan keuangan negara. Ya sama kayak kita bangun rumah kan, kekuatan pasar kita itu ya tergantung banget sama seberapa kokoh pondasi ekonominya. Jadi ayo kita cek dulu denyut nadi APBN kita. Wow, lihat angka ini. Sampai akhir kuartal pertama aja, penerimaan pajak negara kita itu udah nyentuh hampir 400 triliun rupiah. Ini bukan sekedar angka loh. Ini tuh bukti nyata kalau bisnis-bisnis pada jalan, orang-orang pada belanja, dan ya, roda ekonomi kita beneran lagi berputar kencang. Dan yang lebih penting dari angkanya itu sendiri adalah trennya. Tumbuh lebih dari 20% dibanding tahun lalu. Ini nunjukin kalau ekonomi kita itu nggak cuma stabil, tapi punya momentum yang kuat banget buat terus melaju, bahkan di saat ekonomi global lagi nggak menentu. Tentu aja, kalau pendapatan naik, pertanyaannya pengeluarannya gimana? Nah, pemerintah juga ngegas belanja negara sampai naik lebih dari 31%. Artinya apa? Artinya uang pajak kita nggak cuma diem, tapi diputar lagi secara aktif buat bangun infrastruktur, buat program sosial, dan berbagai proyek lain yang bikin ekonomi makin gerak. Nah, sekarang coba kita satuin semuanya. Tabel ini ngasih kita gambaran yang jujur nih. Di satu sisi, coba lihat baris pajak. Performanya luar biasa kan? Tapi di sisi lain, penerimaan dari bea cukai sama non-pajak justru turun. Mungkin karena harga komoditas global lagi naik turun. Nah, ketika belanja negara yang agresif ini digabungin, kita jadi punya defisit. Tapi ini bukan hal yang buruk ya. Ini strategi pemerintah buat menstimulasi pertumbuhan. Jadi, kesimpulannya, pondasi ekonomi kita kuat, tapi dengan strategi yang jelas. Oke, dengan pondasi ekonomi yang sekuat itu, regulator pasar modal kita, OJK, ngelihat ini sebagai momen yang pas buat bersih-bersih rumah. Mereka meluncurkan serangkaian aturan baru yang secara fundamental bakal mengubah cara main di bursa saham kita. Jadi, masalah apa sih sebenarnya yang mau diberesin? Namanya itu High Shareholding Concentration atau HSC. Gini deh, bayangin ada kue ulang tahun gede banget, tapi 95% kuenya dipegang sama satu orang. Sisanya, yang cuma remah-remah, diperebutin sama orang banyak. Nah, kira-kira gitu yang terjadi di beberapa saham. Kalau saham yang bisa diperdagangin publik terlalu sedikit, harganya jadi gampang banget dimainin dan nggak liquid. Ini kan nggak sehat buat investor kayak kita. Terus, gimana cara OJK ngatasinya? Mereka punya 4 jurus utama nih. Pertama, data HSC tadi dibuka belak-belakan ke publik. Kedua, mereka wajibin saham yang beredar di publik atau free float itu minimal harus 15%. Intinya sih, semuanya dibuat jauh lebih transparan. Tujuannya cuma satu, bikin pasar yang lebih adil dan bisa dipercaya buat semua pemain. Tentu ya, aturan baru ini kayak obat pahit. Pasti ada efek samping jangka pendeknya yang mesti kita telan dulu, demi kesehatan jangka panjang. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa aja risikonya, dan kenapa OJK yakin ini semua sepadan. Dan disinilah bagian menariknya, OJK tuh nggak nutup-nutupin risikonya. Mereka ngakuin, iya, aturan ini bisa bikin pasar goyang untuk sementara. Mungkin ada investor asing yang cabut. Tapi coba lihat sisi kanannya, mereka rela nanggung semua risiko ini demi tujuan yang jauh lebih besar, ngebangun pasar modal yang sehat dan kuat buat puluhan tahun ke depan. Dan ini bukan sekedar asumsi loh, OJK ngomong langsung. Intinya mereka bilang, kami tahu bakal ada guncangan, dan kami siap. Ini adalah bagian dari proses pendewasaan pasar kita, sebuah langkah yang sangat berani menurut saya. Oke, kita udah lihat aturan mainnya dirombak total. Pertanyaannya, gimana reaksi para pemain di lapangan? Nah, sekarang kita lihat gimana perusahaan-perusahaan beradaptasi atau bahkan memanfaatkan kondisi baru ini. Di satu sisi, ada yang tetap optimis. Contohnya, PT Bukit Asam. Mereka justru menargetkan peningkatan produksi yang signifikan. Ini adalah sinyal kepercayaan diri yang kuat banget yang didukung sama peningkatan efisiensi dan strategi bisnis yang adaptif. Contoh lain datang dari PT PP Presisi. Mereka berhasil dapat kontrak baru yang penting banget buat dukung industri nikel yang lagi ngebum di Halmahera. Ini nunjukin gimana perusahaan bisa manfaatin peluang di tengah perkembangan industri strategis negara.
Tapi, nggak semua perusahaan milih jalan ekspansi. Aturan baru dari OJK, terutama soal kewajiban free float 15% itu menciptakan dilema baru. Gimana kalau buat memenuhi aturan itu ternyata terlalu susah atau mahal? Nah, pertanyaan ini membawa kita ke sebuah manuver korporasi yang drastis, keluar dari bursa. Nah, ini dia contohnya, PT Solusi Tunas Pratama, atau kodenya SUPR. Mereka kena tantangan aturan free float. Solusinya? Daripada ngejual lebih banyak saham ke publik, mereka milih buat beli balik semuanya. Dan coba lihat tawarannya. Harga rata-rata saham mereka setahun terakhir itu cuma di kisaran 2.000-an perak. Tawaran beli mereka Rp45.000 per lembar. Ini bukan sekedar premi. Ini tawaran raksasa buat meyakinkan investor publik supaya mau jual dan memuluskan jalan mereka jadi perusahaan tertutup. Jadi, meskipun tawarannya kedengaran mustahil buat ditolak, nasib Supra ini belum pasti. Keputusan akhirnya ada di tangan para pemegang saham independen di RUPS luar biasa nanti. Apakah mereka bakal ngambil duitnya atau justru menolak? Ini bakal jadi momen yang sangat menentukan. Oke, kita udah lihat 3 kepingan puzzle-nya. Ekonomi makro yang kuat, aturan main yang dirombak, dan reaksi perusahaan yang macam-macam. Sekarang, waktunya kita satuin semuanya. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Jadi, gambar besarnya begini. Fondasi rumah ekonomi kita itu kokoh. Di atasnya, OJK lagi melakukan renovasi besar-besaran, memperkuat struktur pasar buat jangka panjang, meskipun prosesnya mungkin agak berantakan. Dan para penghuninya, yaitu perusahaan-perusahaan, merespons dengan cerdas. Ada yang lihat ini sebagai kesempatan buat nambah kamar, ada juga yang mutusin kayaknya lebih baik pindah ke rumah yang lebih kecil dan privat. Semua analisis ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting. Apakah semua guncangan yang kita lihat ini adalah tanda bahaya? Atau, jangan-jangan, ini justru adalah growing pains, rasa sakit yang wajar dan perlu dialami oleh sebuah pasar yang sedang bertransformasi menjadi lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih transparan untuk masa depan? Jawabannya akan kita saksikan bersama seiring berjalannya waktu.